Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel YouTube Kiset Tutorial. Dan untuk video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana cara mengoperasikan remote AC merek Bestlife. Dan model remote-nya itu seperti ini, teman-teman. Remote-nya lumayan kecil dan sangat enteng untuk dipegang. Jadi teman-teman perlu ketahui, Bestlife ini adalah merek terbaru untuk seri AC. Tapi untuk beberapa produk elektronik lainnya, seperti lampu dan yang lainnya, merek Bestlife ini sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan remote AC Bestlife. Jadi remote-nya ini mulai dari setengah PK sampai 2 PK, model remote-nya sama seperti ini. Dan tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan fungsi dari setiap tombol yang ada pada remote AC Bestlife ini. Untuk yang pertama yaitu tombol power. Tombol power yang warna merah ini fungsinya yaitu untuk mematikan atau menyalakan AC. Ini adalah tombol powernya. Terus yang kedua yaitu tombol mode. Tombol mode ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu mode auto. Mode auto ini ditandai dengan logo segitiga seperti ini. Dan fungsi dari mode auto ini adalah AC akan beroperasi menyesuaikan dingin sesuai dengan ruangan. Jika ruangannya terlalu dingin, maka AC ini secara otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi ruangannya. Begitu juga sebaliknya, jika ruangannya itu tidak dingin, maka dingin yang dikeluarkan oleh AC itu akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di ruangan. Kemudian kita beralih ke mode selanjutnya, kita tekan tombol mode. Pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Ini ditandai dengan logo pendingin. Artinya kita secara manual menyesuaikan dingin di ruangan sesuai dengan kebutuhan. Dan di merek AC Bestlife ini, suhu terdinginnya itu berada di 16 derajat. Dan paling tingginya itu berada di 32 derajat. Jadi berbeda dengan AC-AC yang lain, biasanya suhu terendahnya itu sampai ke 30 atau 31 derajat saja. Namun di AC Bestlife ini, suhunya itu yang paling tinggi sampai ke 32 derajat. Itu fungsi dari mode cool. Kemudian kita tekan lagi tombol mode. Ini akan beralih ke mode dry. Mode dry ini ditandai dengan gambar seperti ini, teman-teman. Seperti gambar tetesan air. Jadi fungsi dari mode dry ini adalah untuk mengurangi kelembaban yang ada di dalam ruangan. Namun untuk fungsi ini, teman-teman, tidak terlalu sering dianjurkan atau digunakan. Karena walau bagaimanapun ruangan kita itu butuh kelembaban. Jadi ini biasanya digunakan paling lama antara 1 sampai 2 jam saja. Itu fungsi dari mode dry. Kemudian kita beralih ke mode selanjutnya. Kita tekan tombol mode. Pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Seperti gambar matahari. Ini adalah mode heat atau mode hangat. Dan ini biasanya digunakan pada saat musim hujan. Jika ruangannya itu terlalu dingin dan kita ingin menetralkan udara yang ada di dalam ruangan, maka teman-teman bisa memilih mode ini untuk menghangatkan ruangan. Jadi fungsi dari mode heat ini adalah untuk menghangatkan ruangan. Kemudian kita tekan lagi tombol mode. Pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah mode fan atau mode kipas. Jadi jika teman-teman memilih mode ini, AC itu tidak akan mengeluarkan dingin. Melainkan AC akan berfungsi sebagai kipas saja.
Kemudian kita beralih ke tombol panah atas dan panah bawah. Tombol panah atas ini yaitu untuk mengurangi suhu, dan tombol panah bawah ini untuk menambah suhu. Jadi bisa kita atur ke suhu terdinginnya yaitu 16 derajat. Itu fungsi dari tombol panah atas dan tombol panah bawah. Dan selanjutnya yaitu mode swing. Mode swing ini fungsinya yaitu untuk mengatur arah swing atas bawah. Dan jika menekan tombol ini, pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Artinya swingnya itu akan bergerak atas bawah secara otomatis. Dan jika teman-teman ingin menghentikan swing AC-nya, teman-teman bisa menekan kembali tombol swing ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita tekan. Jadi misalkan teman-teman ingin arah swingnya itu menghadap ke plafon, atau lurus ke depan, ataupun menghadap ke bawah, teman-teman bisa menekan tombol swing ini agar swingnya itu berhenti. Itu fungsi dari tombol swing atas bawah. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, tombol swing kiri kanan. Pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Artinya swingnya itu bagian dalam akan bergerak kiri kanan. Namun di seri AC Basslife ini, untuk swing kiri kanannya itu hanya berlaku di 1,5 PK dan 2 PK saja. Untuk setengah PK dan 1 PK, tombol ini tidak berfungsi teman-teman. Jadi jika ingin menggerakkan swingnya itu, kita harus mengatur secara manual. Itu fungsi dari tombol swing kiri kanan. Kemudian kita beralih ke tombol speed. Tombol speed yang ada di tengah ini. Tombol speed ini fungsinya yaitu untuk mengatur kecepatan kipas. Misalkan teman-teman ingin kipasnya beroperasi lambat, teman-teman bisa menekan tombol ini. Dan jika menekan tombol ini, pada display remote-nya itu akan muncul beberapa garis. Dan garis ini menandakan kecepatan kipasnya. Jika menekan sekali seperti ini, maka di display remote-nya itu akan muncul 5 garis. Artinya kipasnya itu akan beroperasi secara full. Kemudian jika ingin dikurangi kecepatan kipasnya, teman-teman bisa menekan tombol speed ini lagi sampai pada display remote-nya itu garisnya berkurang. Contohnya jika kita tekan seperti ini, pada display remote-nya cuma muncul 2 garis, kipasnya itu akan beroperasi lambat. Dan jika ingin kita tambah kecepatan kipasnya, silakan menekan tombol speed lagi seperti ini. Jika full seperti ini, artinya kecepatan kipasnya itu akan full atau akan beroperasi secara maksimal. Itu fungsi dari tombol speed. Kemudian kita beralih ke tombol selanjutnya yaitu tombol sleep. Tombol sleep ini digunakan pada saat teman-teman ingin beristirahat atau teman-teman ingin tidur. Dan jika menekan tombol ini, pada display remote-nya itu akan muncul gambar bulan seperti ini. Dan pada display indoor-nya juga akan muncul gambar bulan seperti ini. Dan jika mode ini diaktifkan teman-teman, pada display indoor-nya itu lampunya akan mati. Jadi display suhu yang ada pada indoor-nya itu akan mati supaya tidak menyilaukan mata. Dan jika memilih tombol ini teman-teman, suara blowernya itu akan beroperasi sangat lambat dan sangat hening. Itu fungsi dari tombol sleep. Kita beralih ke tombol turbo. Fungsi dari tombol turbo ini adalah untuk mempercepat proses pendinginan dalam ruangan. Dan jika menekan tombol turbo ini teman-teman, pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Artinya kipasnya itu akan beroperasi sangat kencang untuk mempercepat proses pendinginan yang ada di dalam ruangan.
Itu fungsi dari tombol turbo. Kemudian kita beralih ke tombol display, teman-teman. Tombol display ini fungsinya yaitu untuk mematikan atau menyalakan lampu display yang ada pada indoor AC-nya. Misalkan kita tekan tombol display, tampilan suhu yang ada pada indoor AC-nya itu akan mati. Dan ini juga biasanya digunakan pada saat malam hari agar lampu yang ada pada display indoornya itu tidak menyilaukan mata. Itu fungsi dari tombol display. Selanjutnya kita beralih ke tombol quiet. Tombol quiet ini fungsinya yaitu untuk mengurangi kebisingan blower. Jadi jika teman-teman menekan tombol quiet ini, pada display remote-nya itu akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah gambar telinga. Maksud dari gambar ini adalah blowernya itu akan beroperasi sangat hening atau sangat halus. Jadi fungsi quiet ini adalah untuk mengatur kecepatan blower agar blowernya itu berputar sangat halus dan sangat hening. Ini juga biasanya digunakan pada saat malam hari, pada saat teman-teman ingin tidur dan beristirahat. Jadi jika teman-teman ingin menghindari kebisingan blowernya itu, teman-teman bisa menggunakan tombol ini. Itu fungsi dari tombol quiet. Selanjutnya kita beralih ke tombol echo atau tombol clean. Dan teman-teman perlu ketahui, satu tombol ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu jika posisi AC-nya dalam keadaan nyala atau hidup, dan teman-teman menekan tombol echo ini, pada display remote-nya itu akan muncul tulisan echo seperti ini, dan suhunya itu akan berubah ke 26 derajat. Jadi fungsi dari echo ini adalah untuk mengurangi penggunaan listrik. Tapi suhu yang dikeluarkan juga tidak terlalu dingin, karena secara otomatis suhunya itu akan berubah ke 26 derajat. Jadi echo ini adalah singkatan dari ekonomis. Fungsinya yaitu untuk mengurangi penggunaan listrik agar tagihan listrik per bulannya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk fungsi clean ini digunakan pada saat posisi AC-nya dalam keadaan mati. Misalkan posisi AC-nya dalam keadaan mati dan teman-teman menekan tombol ini, maka pada display indoornya itu akan muncul tulisan CL. Jadi CL itu adalah singkatan dari clean. Artinya blowernya itu akan berputar selama 15-20 menit untuk mengeringkan evaporator yang ada pada indoor AC-nya. Jadi untuk clean ini biasanya digunakan pada saat AC-nya selesai beroperasi. Setelah selesai beroperasi, AC-nya dimatikan, kemudian teman-teman menekan tombol clean ini, maka kipasnya itu atau blowernya itu akan berputar selama 15-20 menit untuk mengeringkan evaporator yang ada pada unit indoornya. Jadi tombol ini biasa juga disebut sebagai tombol pembersih. Itu fungsi dari tombol echo atau tombol clean. Dan selanjutnya yaitu tombol yang terakhir. Tombol yang terakhir ini yaitu tombol timer. Tombol timer ini ada dua fungsi, teman-teman. Yang pertama yaitu tombol timer off. Tombol timer off digunakan pada saat posisi AC-nya dalam keadaan nyala. Misalkan kita ambil contoh, AC-nya dalam keadaan menyala, kemudian kita tekan tombol timer. Tombol timer ini untuk mematikan AC-nya secara otomatis. Dan jika menekan tombol timer ini, teman-teman, pada display remote-nya itu akan muncul angka
dan angka ini menunjukkan jam. Contohnya seperti ini. Misalkan kita pilih 5 jam, terus kita lepas, maka secara otomatis 5 jam ke depan AC yang nyala ini akan mati. Itu fungsi dari timer off. Jadi sekali lagi timer off itu digunakan pada saat posisi AC-nya dalam keadaan nyala. Kemudian timer on. Contohnya kita matikan AC-nya, terus kita tekan tombol timer. Pada display remote-nya itu sama akan muncul angka dan angka ini menunjukkan waktu. Misalkan di sini kita pilih waktunya 5 jam. Terus kita lepas. Jadi secara otomatis 5 jam ke depan AC yang mati itu akan beroperasi atau menyala. Jadi fungsi dari timer on ini adalah untuk menyalakan AC-nya secara otomatis. Itu fungsi dari tombol timer. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari Kiset tutorial tentang cara mengoperasikan remote AC Base Live. Semoga ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya dan terima kasih.